bergeming dengan pikiran yang bercabang, pergi menenangkan ibu atau mengejar bapak untuk meminta penjelasan. Setelah diam seperti patung, akhirnya aku memilih menenangkan ibu terlebih dahulu. Kulangkahkan kaki masuk ke dapur dan langsung mengambil panci yang tadi dilemparkan ibu. Sedangkan orang yang tadi ngamuk kini duduk di kursi meja makan dengan dada yang kembang kempis. "Minum dulu, Bu." Aku memberikan satu gelas air putih pada wanitaku itu. "Sudah lama kamu di sini?" tanya ibu kemudian. Aku mengangguk dan suasana hening saat aku dan ibu tidak mengucapkan satu patah kata pun. Aku bingung untuk bicara apa, takut juga akan membuat perasaan ibu semakin terluka. Jika membicarakan tentang pernikahanku, kata-kata bapak terngiang di telinga. Kata ancaman itu sungguh mengganggu, membuatku ingin tahu alasan bapak dengan mengatakan itu padaku. "Ranum." "Iya, Bu. Kamu tahu apa yang ibu dan bapakmu perdebatkan? Pernikahan Ranum dengan Sony. Semua keputusan ada padamu, Num. Kamu sudah dewasa, bukan? Tahu mana yang terbaik dan mana yang buruk untukmu. Menurut ibu, Ranum harus bagaimana? Jalan mana yang harus Ranum ambil? Bertahan atau berpisah?" tanyaku. Ibu tidak langsung menjawab. Ia mengambil gelas yang tadi aku berikan, lalu meneguk air hingga habis setengah. Sorot mata sayu itu menatapku penuh sayang, tapi ada kilatan amarah yang tersisa di sana. Beberapa kali ibu menarik napas, hingga akhirnya tangan itu menarik tanganku. Dari lubuk hati ibu tidak setuju dengan pernikahan itu. Ibu takut kejadian yang dulu akan terulang lagi. Dia adiknya Sandi. Dia masih ada ikatan darah dengan mantan suamimu. Bukan tidak mungkin jika Sony akan melakukan hal yang sama seperti kakaknya, tutur ibu menjelaskan. Aku manggut-manggut. Ternyata itu alasan ibu yang sebenarnya. Masih ada hubungan darah yang katanya akan berpotensi besar untuk melakukan perselingkuhan. Aku membalas genggaman tangan ibu, mengangkatnya sedikit, lalu kepalaku tundukkan untuk mengecup punggung tangan yang sudah berkeriput itu. Ibu tahu kan doa siapa yang paling didengar Tuhan? Doa seorang ibu pada anaknya. Bahkan doa seorang ibu bisa menembus langit dan bumi. Saking mustajabahnya, doa seorang ibu bisa merubah takdir anaknya. Maka dari itu, Ranum sangat membutuhkan doa ibu dalam setiap langkah kaki ini, dalam setiap keputusan besar yang harus Ranum ambil. Mata ibu yang tadi terlihat memerah karena amarah, kini semakin merah dan berembun. Pegangan tangannya semakin erat, seakan-akan takut ditinggal pergi. Kuusap-usap punggung tangan itu lembut, seperti tengah mengusap permadani sutra. Kuselami lubuk hati ibu dengan tatapan mata sendu. Senyumku ukir indah dengan sesekali memijit tangan yang sudah tidak sekencang dulu. Untuk doa, ibu tidak pernah tidak mendoakan kamu, Ranum. Dari saat kamu lahir hingga kamu melahirkan, bahkan sampai saat ini, doa ibu tidak pernah putus, Num. Tapi rasa takut ini terus hadir di dalam hati. Takut kamu terluka untuk kedua kali. Takut kamu dikhianati. Itu muncul terus. Ibu mengusap sebelah mata yang sudah menumpahkan satu bulir bening dari dalam sana. Maafkan Ranum jika selalu jadi beban pikiran ibu. Maafkan Ranum bila tidak bisa membuat hati ibu tenang. Namun, apakah ibu akan mengizinkan, meridhoi jika Ranum ingin mempertahankan pernikahan ini? Ibu langsung menoleh ke arahku dengan raut kagetnya. Aku mengatur napas agar tetap terlihat tenang meskipun jantung berpacu lebih cepat. Apa, Ranum? Aku menarik napas begitu dalam hingga akhirnya mengatakan apa yang tadi aku ucapkan. Kamu tidak salah bicara, tanya ibu lagi. Aku menggelengkan kepala.
Dia adiknya mantan suamimu loh. Dia juga masih muda, masih belum dewasa. Dan kamu akan tetap bertahan dalam pernikahan ini, ujar ibu lagi dengan sorot tajam tak berpaling dariku. Maaf Bu, bukankah dalam satu akar pohon bambu pun tidak semua bengkok? Menurut Ranum, satu keturunan, satu rahim, dan satu air susu tidak akan buruk semua. Bukannya Ranum membela Sony, tapi... Kamu suka sama Sony? Aku menggelengkan kepala dengan cepat. Bukan masalah suka atau tidak, Bu. Tapi ini masalah nama baik ibu dan bapak. Ranum tidak mau kedua orang tuaku menjadi omongan orang. Siapa yang ngomongin kita, Num? Ya adalah Bu. Makanya biarkan Ranum menjadi istri Sony meskipun belum ada cinta dari hati ini untuk dia. Ibu, bantu doa ya, ujarku seraya masih menggenggam tangan itu. Doa sih doa Ranum, tapi jika hati tak nyaman, perasaan teraniaya dengan tinggal bersama orang yang tidak kita sukai, apa kamu akan bahagia? Bahagia? Seperti apa bentuk bahagia itu? Aku bahkan pernah sangat bahagia, tapi ternyata semuanya hanya fata morgana. Anganku terlalu tinggi untuk merasakan kebahagiaan yang hakiki. Bahagia Ranum ketika melihat ibu, bapak, dan Sanum bahagia. Jangan pikirin perasaan Ranum, Bu. Nanti pun akan terbiasa jika sudah saling menganggap ada. Ibu tidak mengerti dengan jalan pikiranmu, Num. Ibu mati-matian menolak dia, tapi kamu malah pasrah dengan pernikahan ini. Tidak usahlah dengerin omongan orang lain, tapi dengarkan isi hatimu. Ini pun sudah sesuai isi hati, Bu. Ranum malu, kawin cerai mulu. Apalagi kejadian kemarin begitu sangat memalukan. Apa tidak akan jadi bahan bercandaan jika nanti aku menjanda lagi? Bisa-bisa aku diajakin ngamarlah, mojoklah sama orang-orang yang katanya bercanda sambil merendahkan. Ranum tidak mau itu terjadi, ujarku seraya menekuk wajah. Ibu mengembuskan nafas berat. Dia menarik tangannya dari genggamanku, kemudian melipatnya di meja. Aku pun melakukan hal yang sama. Sambil menatap ibu, aku menaik turunkan alis seraya tersenyum penuh makna. Yakin? Tanya ibu lagi. Aku mengangguk. Bismillah, ucapku. Ya sudahlah, jika pilihanmu laki-laki seperti dia. Ibu bisa apa? Mudah-mudahan kali ini pilihanmu benar, Ranum. Aku mengaminkan dalam hati. Sebenarnya aku pun ragu, tapi sudah terlanjur. Apalagi ucapan bapak masih begitu terdengar ambigu. Aku harus tahu kenapa bapak kekeh untuk aku tidak boleh berpisah dari Sony. Dia benar-benar malu karena anaknya ini kawin cerai atau ada hal lain. Bapakmu pasti senang karena menang dari ibu. Aku sedikit melebarkan mata menatap ibu. Wanita memang tidak mau kalah dari para lelaki. Setelah mendapatkan restu dari ibu, kini aku mencari bapak untuk mendapatkan jawaban darinya tentang ucapan yang mencengangkan. Ancaman yang tidak pernah kusangkakan akan terlontar dari bibir bapak. Saat aku keluar, sudah tidak ada mobil bapak di halaman. Itu artinya bapak sudah pergi. Kemana? Toko? Mungkin. Tapi rasa hatiku belum tenang jika belum mendapat jawaban dari pertanyaan yang ada dalam benak. Aku pun pamit pada ibu untuk kembali ke ruko. Oh, rupanya di sini, ujarku saat melihat mobil bapak terparkir di depan rukoku. Aku turun dari mobil, lalu masuk ke dalam yang ternyata sedang ada aktivitas menata etalase, juga rak kayu yang tidak aku pesan. Bapakkah yang membelinya? Pak, ini bapak yang beli, tanyaku menyelinap masuk saat ada satu rak yang menghalangi pintu. Iya, sekarang kamu dan Sony tinggal mengisi rak-rak yang bapak beli dengan barang dagangan yang akan kamu jual. Bapak punya uang dari mana? Belanja perabotan sebanyak ini, tanyaku
seraya melihat beberapa rak dan etalase yang masih tersimpan tidak beraturan. Dari tabungan Bapak. Sudah, jangan banyak tanya lagi. Sekarang mendingan kamu aturlah letak perabotan ini sesuai dengan keinginan kalian. Bapak mau pulang dulu. Gimana? Apa ibu sudah tidak ngamuk lagi? Aku pun menjelaskan sedikit keadaan ibu sekarang. Bapak pun langsung pamit tanpa ingin menjelaskan apa yang tadi dia ucapkan. Aku rasa sepertinya ada yang Bapak sembunyikan dariku dan ibu. Namun, aku tidak ingin menduga-duga sebelum tahu yang sebenarnya. Setelah selesai menata perabotan, aku dan Sony pergi untuk mencari barang yang akan dijual. Dari mulai mendatangi grosir untuk membeli barang dengan harga yang murah, juga untuk mencari informasi tentang produsen dan distributor yang bisa mengirimkan barang tanpa kita yang harus datang ke tempat mereka. Lelah memang, tapi ya mau gimana lagi? Namanya juga usaha, bukan? Harus sabar dan penuh dengan perjuangan. Mbak, gimana dengan ibu? Tanya Sony saat kami istirahat di sebuah kafe. Masih sama, tapi tidak terlalu sekeras kemarin-kemarin. Apa itu artinya kita akan tetap bersama? Mbak, ujar Sony sangat antusias. Diam adalah caraku ketika ragu dalam menjawab. Sony paham, dia tidak memaksaku dan memilih menikmati minumannya. Aku mengambil ponsel, melihat jam yang tertera di layar. Sudah pukul 3 sore, tapi Mas Andi atau Mama belum ada yang menyuruhku menjemput Sanum. Apa anak itu akan menginap di sana? Kenapa Mbak? Kok kelihatannya gelisah gitu? Sony kembali bertanya. Sanum kok gak ada kabar? Apa dia mau nginap di rumah ayahnya ya? Mungkin saja. Tidak apa-apa Mbak, kan ada Mama. Sanum pasti aman. Yang gak waras kan Mawar doang. Mas Sandi tidak mungkin melukai anaknya. Memang, aku percaya Mas Sandi tidak akan melakukan kejahatan pada Sanum. Tapi ada yang kurang saja ketika gadis kecil itu tidak ada di sampingku. Tidak berapa lama kami berada di kafe, aku memutuskan untuk menjemput Sanum tanpa menunggu Mas Sandi menyuruhku datang. Sementara Sony, dia kembali ke ruko karena ingin membersihkan lantai 2 yang masih sedikit berantakan. Sesampainya di rumah Mas Sandi, aku masuk. Setelah mengucap salam, ternyata Sanum sedang bermain dengan ayahnya yang juga ditemani Mama. Sah, pulang yuk. Aku mengajak putriku itu. Nanti dulu Bunda, aku lagi main ular tangga. Ayah kalah terus, ujarnya tanpa menatapku. Ini sudah sore, Sah. Aku masih membujuk. Namun, anak itu masih tetap tidak mau pulang. Dia malah kekeh ingin menginap saat Mas Sandi memintanya tetap di sini. Aku sedih, seperti diabaikan, karena dia lebih memilih mendengarkan kata-kata ayahnya. Yakin mau tidur di sini? Tanyaku untuk yang kesekian kalinya. Iya Bunda, malam ini saja. Ayah akan bacakan cerita pada Sanum. Iya kan ya? Mas Sandi mengangguk pasti ketika anaknya melempar tanya pada pria itu. Bundaku merosot dan akhirnya pamit pulang. Setelah tidak berhasil membujuk Sanum dengan diantar Mas Sandi, aku keluar dari rumah untuk segera pergi. Num, tunggu sebentar. Kenapa Mas? Tanyaku, seraya menoleh. Kamu tetap akan melanjutkan pernikahan dengan Sony? Aku diam sejenak, lalu menganggukkan kepala. Yakin? Tanyanya lagi. Insya Allah Mas, kalau gitu tinggalkan mobil itu di sini. Aku tersentak dengan pandangan lekat ke arah pria yang menunjuk kendaraan roda 4 di depan sana. Bukannya katamu itu untuk Sanum, Mas. Itu jika kamu sendiri. Sekarang kamu sudah punya suami lagi. Jadi pakai saja kendaraan milik suamimu, ujar Mas Sandi dengan begitu santainya. Dia berlalu, berjalan masuk ke rumah setelah mengambil kunci mobil dari tanganku. Aku bergeming dengan hati yang menjerit sakit.
Segitu bencinya dia dengan pernikahanku dan Sony, hingga barang yang sudah dia berikan pun harus diambil lagi. Mbak, yuk kita pulang. Hanya ini kendaraan yang suamimu punya. Mas Sandi yang sudah berada di ambang pintu berbalik badan saat suara motor berhenti di depanku. Rasa sakit enggan membuatku menolak. Aku menghampiri Sony, lalu mengambil helm yang dia berikan padaku. Sini, aku bantu pakaikan, ujar Sony menyelipkan rambutku ke belakang telinga, lalu memakaikan helm di kepalaku. Bersambung.